Ketika pulang dari jalan-jalan, gadis cantik yang bernama Tia dihampiri oleh pemuda yang bernama Siu. Ia menanyakan motor sahabatnya Adong yang dibawa oleh Bara, yang saat itu dibawanya untuk mengajak Tia jalan-jalan. "Hei Tia, kemana Bara membawa motor Adong?" tanya pemuda yang bernama Siu. Gadis cantik itu pun kemudian menjawab, "Ditinggal di warung bakso." "Kenapa ditinggal di sana? Adong marah tuh," kata pemuda yang bernama Siu itu lagi. "Kurang duit bayar bakso tadi," sahut gadis cantik itu lagi. "Waduh, berani benar tuh," kata pemuda yang bernama Siu. "Pede sekali mau traktir bakso, malah motor digadainya," ujarnya lagi. Adong yang bertubuh gendut itu pun menemui Siu. Rencananya dia mau pergi ngojek, tetapi tidak tahu kalau motornya sudah digadai Bara sebagai jaminan di warung bakso. Kata pemuda yang bernama Siu, "Mana sebelah kacamata itu?" "Di patah Tia yu," jawab Adong yang bertubuh gendut. "Iya nih, oleh saya nggak bayar utang," kata Adong lagi. Dalam hati Siu, dia berkata, si Adong tidak tahu kalau motornya digadai oleh Bara." Sementara itu, di tempat lain, kakak yang juga sahabatnya Bara terpaksa menebus motor yang digadai oleh Bara. Ia dijanjikan sesuatu oleh Bara asalkan kakak mau menebus motor itu. Kakak pun terpaksa melakukannya. Dalam hatinya dia berkata, "Demi Tia, terpaksa deh menebus motor yang digadai Bara ini." Kata Bara, "Aku boleh berteman dengan Tia." Sementara itu, di tempat lain, pemuda yang bernama Bara senang sekali kalau bujuk rayunya kepada kakak berhasil. Dia memanfaatkan kakak untuk mengambil motor yang digadainya itu, sambil mengarang cerita palsu. Dia pun asik bermain telepon dengan gadis cantik yang bernama Tia itu. "Halo Tia, motornya kakak yang tebus. Soalnya saya lagi nggak ada duit. Katanya kakak mau menebusnya, asal saya jangan dekat kamu lagi," ujar Bara sambil menelpon Tia dengan kata-kata yang dikarangnya sendiri. Sementara itu, gadis cantik yang bernama Tia pun percaya dengan kata-kata Bara kalau kakak mau menebus motor itu.
dengan syarat Bara tidak boleh berteman dengannya lagi. Loh, kenapa kakak yang tebus? Makanya jangan sok traktir segala deh. Jadi kamu tidak berteman lagi dengan aku, kata gadis cantik itu yang terus menerima telepon dari pemuda yang bernama Bara. Suatu hari di lain tempat, ketika Bara sedang berjalan, ia menemukan sesuatu yang berharga. Ia pun bekerja seharian untuk mendapatkan barang itu. Sambil bekerja, ia pun bergumam dalam hatinya, "Saya nggak nyerah, Tia. Nih, gali harta karun dulu. Berteman memang butuh perjuangan. Si kakak memang modus." Kata-kata itu terucap dari benak pemuda yang bernama Bara itu. Sambil terus dia menggali tempat yang menurutnya adalah harta karun. Pemuda yang bernama Bara itu pun mendapatkan harta yang ia dapat ketika dia sedang menggali. Rencananya dari hasil penjualan barang yang ditemukannya itu, ia ingin mengajak Tia jalan-jalan lagi. Lumayan, dapat 1 sendok pasir sirkon. Kalau dijual berapa duit ya? Malam minggu ini traktir Tia lagi, ujar pemuda itu dalam hatinya, sambil membawa barang yang ditemukannya itu. Pemuda itu pun mencari tempat untuk menyimpan hartanya itu dan berencana akan menjualnya esok hari. Di situ kayaknya aman. Disimpan dulu nanti dijual. Tia, you and me dinner. Wek, 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 kata pemuda itu di dalam hatinya, sambil berjalan menuju tempat di mana dia ingin meletakkan harta yang diperolehnya itu. Namun Bara tidak tahu, tiba-tiba harta Bara tidak disengaja ditemukan oleh Fahri, temannya sendiri. Pemuda yang gagah itu pun kemudian menggali harta yang disimpan oleh Bara di dalam tanah. Hehe, ambil pasir sirkon Bara, lumayan bisa beli HP, kata pemuda yang bernama Fahri itu, yang tidak lain adalah teman Bara sendiri. Bara yang bekerja seharian menjadi lapar. Ia ingin sekali makan makanan yang segar sore itu, ketika dilihatnya orang sedang asik makan buah segar. Wah, enak tuh mangga. Jadi mau nih, seharian kerja jadi lapar perut ini, kata Bara dalam hatinya sambil memandang orang yang sedang makan buah itu. Sementara itu, di tempat lain, pemuda gagah dan tampan yang bernama Uwais, ia mencari orang yang bisa memperbaiki antena parabolanya. Dia ingin sekali menyaksikan tayangan yang ada di sebuah televisi.
Namun karena parabolanya rusak, ia pun mencari orang yang bisa memperbaikinya. Mas, ada yang bisa perbaiki parabola saya enggak? Upahnya gampang. Nanti saya tambahin, bonus. Saya mau nonton bola nih, kata pemuda gagah itu.